Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala hawla wala quwata illa billah. Ulama anal kiram wa khususan Habib Parung, panjang namanya jadi saya tidak hafal. Yang mulia Sohibul Bait Bapak Kiai Nur Kholis, saya ini tidak lihat jadi tidak tahu siapa saja yang datang ke sini. Ya, tadi saya ke sini datang dengan Haji Mufrodi saja yang tahu. Lainnya itu saya serahkan kepada antum semualah. Tidak ada yang khusus. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul memenuhi panggilan dari Kiai Nur Kholis. Tadi saya diceritani orang, ada yang nanya katanya, ya Kiai juga di Jeporo ini, ada apa kok Gus Dur ini tiap-tiap datang ke Kalipucang? Ya saya bilang simpel saja, karena Kiai Nur Kholis ini orang yang ikhlas itu saja. Jadi karena itu saya tak ragu-ragu datang kemari, karena keikhlasan itu adalah segala-galanya bagi saya. Itu yang paling pokok. Kita semua ini kan apa yang dikatakan oleh kaum Torekot, diantaranya ya antum semua, apa itu? Ya simpel saja bagi kita itu. Idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburkan dirimu dalam bumi kekosongan. Ini katanya Syarhul Hikam. Saya ini goblok, tidak bisa ngaji, cuma hikam toh. Ada dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang betul-betul jadi pegangan saya. Al-man'u ainul ata. Pencegahan itulah pemberian terbaik. Loh. Pemberian terbaik itu kalau kita dicegah, bukan kalau kita diberi. Namanya kalau memberi, semua yang kita minta diberi namanya ngelulu. Dilulu, dicoba. Tapi justru dicegah itulah pemberian tertinggi. Lah sebagai orang yang menjadi jamaah Nahdlatul Ulama, pegangan saya itu ya dari Syarhul Hikam lagi. La tashab man la yunhiduka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu. Jangan kau temani atau kau jadikan guru orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan. Lu siapa yang perilakunya jadi contoh bagi kita itu kepada Tuhan?
Ya tidak lain tidak bukan adalah ulama secara keseluruhan. Walaupun zaman sekarang ada ulama politik sapiturute, tapi ulama-ulama yang betul-betul masih ikhlas itulah yang kita pegangi. Kalau pakai istilah saya, ulama kampung, kiai kampung itulah yang menghidupi pesantren, yang ngisi pengajian-pengajian, yang mempertahankan madrasah, yang ngisi masjid-masjid dengan pengajian-pengajian dan sebagainya. Mereka itulah yang harus kita perhatikan, bukannya ulama yang ada di DPR. Itu sih kita tidak usah terlalu melihat mereka lah. Golek sing ikhlas saya wis. Nah, inilah para hadirin dan hadirat yang saya pegangi. Ya kadang-kadang secara guyon itu bisa aja kita main-main ya. Umpamanya saja kalau ngaji posoan itu kan tuturu mau tidur saja itu. Lah untuk supaya tidak ketiduran ya banyol-banyol begitu. Saya itu pernah di Masjid Tebireng ngajar hikam. Saya cerita kepada jamaahnya itu. Cerita saya itu apa? Dalam belajar hikam ini, itu yang terpenting adalah kita ini supaya tahu bahwa suruh, siapa yang tidak tahu suruh itu ya daun yang untuk nyendoki bubur itu loh. Siapa yang tahu asalnya suruh? Wah, kabeh mikir sulu, wah apa saja itu. Sampai 5 menit saya biarkan. Kata suruh kok digoleki bingung-bingung. Suri asalnya ya godhong gedang. Tahu tapi itu suruh. Lah ini untuk mencegah jangan ngantuk kan begitu. Nah para hadirin dan hadirat, situasi kita demikian ini mengingatkan saya bahwa pada tahun 1928 lahirlah sebuah majalah 1928, pokoknya sebuah pirang tahun sampai saiki. Namanya Suara NU, sekarang sudah mati. Nomor perdananya itu ada tulisannya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dari Tebireng Jombang. Kata beliau bahwa beduk itu ada dalilnya di hadis, yaitu beduk itu dari kulit. Kanjeng Nabi senengane dulinan terbang, rebana. Jadi karena itu boleh pakai terbang, pakai beduk dan sebagainya. Lah kentongan itu dari kayu, gak ada dalilnya blas. Karena itu saya minta jangan dipakai untuk memanggil sholat.
azan dan qomat itu. Ternyata ada jawabannya. Sebulan kemudian di Suara NU nomor 2 itu ada jawaban dari Wakil Rois Akbar Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik. Beliau mengatakan Kiai Hasyim ini lupa, dasar-dasarnya NU itu ada 4. 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 kias. Lah, kentongan dari kayu itu dikiaskan kepada beduk. Kalau memang Kiai Hasyim NU betul, ya tentu dia bisa menerima kita pakai kentongan kayu. Setelah seminggu terbit Suara NU kedua ini, Kiai Hasyim memanggil kiai-kiai sak Jombang, santri-santri senior ke Masjid Tebuireng. Di sana dia minta dibacakan baik tulisan dia maupun tulisannya Kiai Kiai Fakih Mas Kumambang itu. Terus habis itu dia komentar apa? Betul, Kiai Fakih Mas Kumambang nulis seperti itu. Karenanya siapa yang nurut saya itu tidak pakai kentongan ya tidak apa-apa. Lah yang pakai kentongan juga tidak apa-apa. Karena ini semua dasarnya ada. Lalu selesai mengatakan demikian, beberapa bulan kemudian dia diundang ke tempatnya Wakil Rois Akbar itu untuk muludan. Nah, 3 hari sebelum beliau datang di Kabupaten Gresik, utusannya Kiai Fakih Mas Kumambang itu keliling sak kabupaten dan keliling kepada pondok-pondok, masjid-masjid, langgar-langgar. Selama Kiai Hasyim ada di daerah Kabupaten Gresik, tolong kentongan diturunkan dan tidak dipakai. Coba ngono lho. Dua-duanya itu saling menghargai satu sama lain. Ya. Lah padahal ya dua-duanya bisa begitu itu kan karena belajar bareng di Pondok Termas, tempatnya Kiai Mahfud Dimyati almarhum. Jadi begitu. Dulu suasana kita itu saling menghargai satu sama lain, bukan seperti sekarang. Isine liyane muring-muring karo kancane ndak ene liyane. Nah, inilah yang terpenting ini. Maka itu saya rasa kita harus merasa bersyukur masih punya kiai. Ada yang seperti Habib kita ini, ada yang seperti Kiai Nurholis. Tidak tahu lagi model mana lagi, saya tidak tahu ya. Pokoknya kiai pirang-pirang namanya, mari wes. Jadi ini yang terpenting. Sebab kalau kita melihat apa yang diperlukan Indonesia sekarang ini adalah pihak yang menegakkan akhlak, yang bermoral. Dan ini hanya ada pada kiai. Orientasi pembangunan kita, ya kiai itu bukan karena apa-apa, karena akhlaknya itu loh. Sekarang orang korupsi, ya kan nyolong itu, malah dengan bangga lah, kan ciloko. Maka itu pembangunan kita semua kembali diserahkan kepada
harus kita serahkan kepada para kiai. Artinya para ulama yang bermoral, sehingga tidak ada korupsi, tidak ada ya sembarang kali lah. Ini penting sekali untuk kita ingat, sebab ini menyangkut keselamatan kita dunia dan akhirat. Terus terang saja, ini yang tidak ada, kita cari di mana-mana itu tidak ada. Lah, saya sendiri terus terang saja melihat kok kita ini tambah lama tambah jauh dari moral atau akhlak yang benar itu. Padahal salah satu di antara dasar-dasar hidup kita yang tertera di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama adalah i'la'u kalimatillahil lati hiyal ulya, meninggikan asma Allah yang sudah mulia itu. Nah, kalau tidak mau berakhlak mulia, bagaimana kita tinggikan? Bagaimana kita muliakan? Sudah otomatis dengan sendirinya kalau kita memang mau ila'i kalimatillahil lati hiyal ulya, ya harus berakhlak yang baik. Ini tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ini menjadi sangat penting bagi kita dewasa ini. Karena kita lihat di mana-mana akhlak sudah mulai rusak. Akhlak sudah hilang akhlaknya, akhlakul karimahnya itu sudah hilang. Yang tinggal itu keangkuhan. Bahkan saya mau ngomong terus terang saja, kita serahkan segala-galanya kepada para birokrat, pejabat untuk mutusi. Lah padahal ada seorang ahli strategi dari Jerman pada abad ke-19, namanya von Clausewitz. Apa yang dia bilang? Dia bilang perang itu terlalu penting untuk hanya diputusi para jenderal saja. Loh, perang harus diputuskan oleh seluruh bangsa dan negara. Itu perang menurut von Clausewitz. Sama saja kita yang nggak begitu toh. Semuanya itu harus dilakukan oleh orang-orang yang tepat, yang ahlinya. Lah, banyak yang bilang kepada saya, wah kalau gitu nanti NU bagaimana, nggak punya ahli yo. Jawab saya, loh NU itu keba ahli kubur. Sebab toh kita akan mati, akan ke kuburan. Karena itu ya, kalian seperti inilah yang harus kita miliki. Artinya kita merasakan pentingnya arti dikubur itu. Gak ingin hidup terus-terusan. Nggak mungkin ada. Ya, saya rasa ini menjadi sangat penting pegangan kita untuk tidak keliru, supaya hidupnya ini jangan zalim kepada orang lain. Ini penting sekali, apalagi orang-orang dalam jabatan pemerintahan. Seorang penyair Arab qoblal Islam, penyair jahili, namanya An-Nabighoh Az-Zubyani. Lahirnya itu kira-kira 100 tahun sebelum
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, dia sudah ada. Apa kata beliau? Fa innaka kalailil ladzi huwa mudriki wa in khiltu annal munta'a anka wasi'u. Engkau ini bagaikan malam yang selalu menjumpai aku. Nggak ada tuh orang bisa ucul dari malam itu. Bolong orang dia mesti ketemu bengi kok. Iya. Walaupun tadinya saya duga jarak antara kita ini sudah sangat jauh. Wa in khiltu annal munta'a anka wasi'u. Ini dalilnya khola wa akhwatuha ini. Nah ini katanya Nabi Roh begitu. Saya ini terus terang saja tidak berani mengulang Quran, hadis, lalu ngake kiai ini, ora usah lah, syair lah enak, keliru ya tidak apa-apa, mau syair kok. Loh, kalau bicara syair itu, saya ini dulu di Universitas Baghdad di Fakultas Syariah itu Fakultas Adab Sastra diajari tiap tahun harus setor 2.500 baris syair, bait syair. Jadi kerja saya tiap hari ngapalkan syair. Nah itu membekas. Saya ingat terus sampai sekarang ini. Ditambah dulu waktu kecil ya belajar ngaji itu. Alfiatul bin Malik, Amriti, semua itu ngelontok wis. Iya. Lu enggak percaya. Amriti itu Abun akhun hamun wafu wadujaro ulu mudhafin mufradin mukabbaro. Loh. Ayo tak delok ya sapa sing baca. Ya itu selalu Amriti malah. Nah ini, jadi di sini kita melihat bahwa apa perbendaharaan yang kita miliki itu sangat beragam, sangat kaya. Inilah sebabnya kita justru memiliki budaya sangat beragam. Orang nanya, NU karo Muhammadiyah piye? Wong ngono kok digawe gegeran. Pada abad ke-5 Hijri 12-13 Masehi, Masyayikhul Azhar di Al-Azhar sana di Kairo itu membahas orang ziarah kubur. Sing oleh ziarah kubur belakangan jadi NU kan gitu toh. Nah sing ora oleh belakangan jadi Muhammadiyah ngono kok gegeran. Ya biasa saja itu. Asalnya sama-sama budaya. Tapi zaman sekarang yang tidak budaya pun diterima. Contohnya tidak usah jauh-jauh. Pak Harto dengan sistem orde barunya itu. Oh itu yang dilihat itu pada kelembagaannya, bukan pada budayanya, kelembagaannya. Nah, ambil contohnya kelembagaan itu ya tentara, ya TNI itu. Zaman Pak Harto itu kan yang tidak Islam tidak diterima. Contohnya nggak usah jauh-jauh untuk jadi ajudan presiden tahun 90-an itu TNI dalam hal ini Angkatan Darat
mengajukan nama Ferry Tinggokoy. Sekarang menjadi ketua PKB Sulawesi Utara. Oleh Pak Harto ditolak, padahal dia itu terbaik di kelasnya. Terus dipilih Wiranto. Nah, sekarang jadi jenderal. Ini contoh gitu loh. Wiranto itu ya tidak begitu pinter di kelasnya, tidak masuk hitungan, tapi menjadi terbaik di matanya Pak Harto karena belanya angkatan darat. Nah, menjadi bahkan sekarang menjadi calon presiden Wiranto. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa bisa saja sesuatu itu dilihat dari sudut kelembagaan, tapi bisa juga dari sudut budaya. Kalau hal ini kita ingat ya, maka kita di sini juga itu peristiwa budaya, yaitu torekot. Nah, torekot itu kan ya budaya. Ya ada agama, tapi dilihat dari budaya ya budaya. Apa bedanya torekot kita di sini dengan apa yang dikemukakan oleh umpamanya saja oleh kerajaan Sriwijaya di Sumatera bagian selatan pada abad ke-8 Hijri. Masehi. Waktu itu mereka mengirimkan tentara mendarat di Pekalongan. Dari Pekalongan naik ke gunung Keras, Kajen, Sapi Turute, terus lewat daerah Wonosobo sekarang, Gunung Dieng. Sampai di sana ketemu dengan kerajaan namanya Kalingga. Para ahli sejarah mengatakan Kalingga I. Ini kerajaan Hindu. Dibiarkan saja, tidak dipaksa masuk Buddha. Orang-orang Buddha itu cuma liwat saja ke Borobudur, Muntilan. Di sana membangun Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun dalam abad ke-9-10. Itu orang-orang yang membangun candi ditinggal di sana. Selebihnya berangkat ke Jogja. Di sana mendirikan kerajaan Kalingga II, kerajaan Buddha. Jadi ada kerajaan Kalingga pertama itu Hindu, kerajaan Kalingga II itu Buddha. 1 abad kemudian sudah berdiri Candi Roro Jonggrang di Prambanan. Nah, di Prambanan itu candi itu sudah Hindu Buddha, sudah lain. Ya, dibiarkan saja, ya biar aja itu. Akhirnya wong Hindunya muring-muring, Buddhanya muring-muring. Lalu orang-orang Hindu Buddha di Prambanan itu pindah ke timur di bawah pimpinan Prabu Dharmawangsa. Di daerah Kediri yang kemudian bernama Ndoho dengan Prabu Airlangga, mereka tinggal selama 2 abad. Habis itu mereka pindah ke Singosari, utaranya Malang. Di sana Ken Aro, Tunggul Ametung dan lain-lain. Nah, pada akhirnya
digantikan oleh kerajaan Mojopahit. Di mana Mojopahit? Mojopahit yang mendirikan adalah Raden Wijaya, seorang Muslim. Mendirikannya di mana? Di pinggir Sungai Berantas, daerah yang namanya Terik. Nah, kalau saya sih membacanya ya, oh Terik ini tarekat toh. Karena Raden Wijaya itu seorang tarekat. Dia dilindungi oleh Angkatan Laut Tiongkok yang waktu itu sudah Islam semua. Lah, kita melihat bangsa kita begitu beragam-ragam ini budaya dan politiknya, maka tidak heran kalau munculnya sekarang ini sudah luar biasa. Muncullah NU, muncullah Muhammadiyah, muncullah yang lain-lain, Wasliyah umpamanya. Pada waktu tahun 1912, waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari, Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng ditanya atau diberi laporan telah berdiri sebuah perkumpulan namanya Muhammadiyah di Jogja. Lalu beliau hanya bertanya satu saja, sopo sing gawe? Siapa yang buat Muhammadiyah itu? Yang mendirikan itu adalah Haji Ahmad Dahlan. Apa kata beliau? Oh, Haji Ahmad Dahlan, coba dilihat apa itu yang dulu mondok bareng saya di tempatnya Kiai Soleh Darat di Semarang. 3 hari kemudian saya dapat laporan, betul Haji Ahmad Dahlan itulah yang mendirikan Muhammadiyah. Jawabnya, ada apa-apa itu. Dia itu cuma aneh karpe dhewe ibadah. Iya, memang kita lihat itu. Lancingnya kan dari sana. Mari salam pelencing loh, kan tidak pakai wiritan. Jadi kita itu apa ya, dari dulu itu ya selalu berpegang kepada kenyataan akhlaknya kiai itu mengandung moralitas yang tinggi. Karena itu kita tetap ikut kiai, tidak ikut siapa-siapa. Sekarang dengan krisis politik yang berarti krisis kepercayaan, itu kita dengan sendirinya ingat lagi kepada kiai, kiai kampung, kiai yang menghidupi madrasah-madrasah, ngisi pengajian-pengajian, memanfaatkan masjid dan sebagainya itu, pondok-pondok pesantren dan seterusnya, dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal akhlaknya dan ilmunya. Ini yang terpenting yang harus kita ambil dari para kiai. Para hadirin dan hadirat, coba tuh kalau kita ikat bagaimana akhlaknya kiai dia. Ada pujian yang paling penting itu yang biasanya dibawakan orang di waktu maghrib di langgar atau di masjid sambil nunggu datangnya imam. Apa katanya? Ilahi las tulil firdau si ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatau waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi.
wahai Tuhan, aku ini tidak pantas masuk surga. Wala aku ala nari jahimi, tapi saya juga tidak kuat dengan panasnya api neraka. Karena itu fahabak li taubata wa firdzunubi, karena itu berikan kepadaku kemampuan bertobat atas segala dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena hanya engkaulah yang dapat mengampuni dosa-dosa yang besar. Iki lho enake dadi wong awak dhewe jadi sini ya. Karena apa? Karena masih bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jajal dadi wong Mu'tazilah, gak enak ampun sudah. Nah ini. Nah jadi yang bangsa beginilah yang harus kita pegangi. Ya, satu akhlaknya kiai, kedua kesadaran bahwa Allah itu maha tinggi, kita manusia ini banyak kesalahan-kesalahan. Karena itu kita pantas sekali untuk tidak sombong. Nah, para hadirin dan hadirat, saya rasa banyak sekali yang dapat kita kemukakan dalam acara seperti ini, pengajian-pengajian, tapi kita mencoba mendengarkan nanti Habib kita dari Parung ini. Sampai dawannya aku gak lali ya, nggak hafal. Ya. Lalu beliaulah nanti yang banyak cerita, karena memang beliau ini orang yang banyak sekali mengaji di mana-mana, sehingga beliau menjadi penyebar Islam. Ya, jadi karena itu ya tiap orang kan lain-lain, jurusannya beda-beda, ya sudah, tidak apa-apa. Kita tidak boleh tunduk selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja tundukan kita. Lalu kita mencontoh pada tahun 2006 saya ini diundang oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat waktu itu, disuruh membawa makalah dalam sebuah seminar di apa itu namanya, di gedung atau di kompleks Akademi Angkatan Udara di Denver, Colorado di Amerika Serikat. Saya jawab, saya ini belum boleh jauh-jauh oleh dokter, baru sampai di Jakarta dan Indonesia sajalah. Lalu dia jawab lagi lewat anak buahnya, wis tulung direkam sajalah pidatonya itu. Direkam dengan televisi. Nah, saya pidato 7 menit, kultum itu loh, kuliah 7 menit. Nah, sebab saya tahu kalau orang Amerika di pidato ini suwe-suwe ya tidak kuat. Nah, waktu itu berbicara tentang cara-cara untuk menghadapi kaum muslim fundamentalis. Saya bilang, kalau boleh saya usul untuk tidak dihadapi orang-orang fundamentalis itu, tapi diajak ngomong, dijak berdialog. Kenapa? Karena kalau kita hadapi, itu artinya saya harus menganggap mereka ghairu muslim. Lah itu tidak bisa. Diapa-apakan tidak bisa. Saya ini percaya betul kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan
tidak bisa orang itu dianggap keluar Islam. Tidak ada orang keluar dari Islam. Jadi dengan demikian saya tidak boleh anggap mereka itu orang lain. Ya podo-podo Islame, cuma ya Islamku ngene, Islamku ngono-ngono, sudah. Nah ini katanya sih dapat sambutan baik sekali. Maksud itu saya tidak bisa datang. Nah, sikap ini saya bawa terus. Saya pernah ditanyai orang, ya apa dengan Abu Bakar Basir? Saya jawab, kalau pertanyaannya ini pertanyaan yang sifatnya dia ini muslim apa tidak, saya bilang muslim. Dulur saya itu kok. Yang saya tentang itu bukan orangnya tapi tindakannya. Nah tindakan itu ditentang dengan cara apa? Dihukum. Kalau dia menjadi teroris ya dihukum. Selesai hukum ya sudah, selesai keluar. Nanti neror lagi, tangkap lagi, kan begitu. Nah, itu sampai sekarang saya pegang masih. Apalagi dia orang Jombang, sama dengan saya apa ini. Dia lahirnya di Mojoagung. Nah, jadi sikap semacam inilah yang harus kita pertahankan mati-matian. Kita jangan lalu merasa diri itu benar sendiri, orang lain salah semua, itu tidak boleh. Kita niru yang ikhlas sajalah seperti Kiai Nurholis itu. Nah, jadi saya rasa hal-hal semacam inilah yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keragaman kita. Nah, kita ini memang banyak modelnya, itu banyak sekali. Tidak usah khawatir lah. Ini Islam sing nggak bisa cara Arab itu ya enak. Baru-baru ini saya ke Klaten. Di sana tempatnya Ki Ageng Pandanaran dikubur. Jalan kakinya tok itu 2 kilo. Sana dia itu sebetulnya seorang kejawen, jadi orang kepercayaan lah. Tapi muridnya Sunan Kalijogo loh, ahli syariah. Nah, kalau wiritan itu nguyokno, nggak bisa cara Arab, babar pisan kok. Jadi ya Hayyu ya Qayyumu nggak bisa. Ya Hayyu ya Qayyumu nggak bisa. Jadi akhirnya bikin cara sendiri, cara Jawa. Ya kayuku ya kayumu. Lah ya Hayyu ya Qayyum ya kayuku ya kayu. Nah, saya menghormati ke kuburannya. Kuburannya kayuku ya kayumu. Nah inilah Islam yang berwajah banyak seperti inilah yang harus kita harus kita muliakan. Walaupun dia tidak bisa bahasa Arab, walaupun dia orang kejawen, tapi kan dia sudah mencoba dekat dengan Allah. Di sini saya ingat kepada halal bihalal yang lalu. Halal bihalalnya PBNU. Di sana Profesor Dr. Said Akil Siraj itu mengupas ayat Quran. Apa yang dikupas itu? Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya telah kuciptakan kalian dalam bentuk lelaki dan perempuan. Kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, lita'arafu, bukan saling berbunuhan.
Lah, terusannya itu loh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Katanya Profesor Dr. Said Akil Siraj, ayat itu yang inna akramakum indallahi atqakum itu tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi setiap orang yang yakin akan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini pokok sekali. Saya renungkan, ya Allah, Pak Said ini benar-benar sudah mendekati pengertian yang benar ya kayak begini ini. Nah, saya rasa para hadirin dan hadirat yang seperti itulah yang harus kita ikuti, wajah longgar tapi bersikap tegas. Tegas itu bukan keras, tegas itu punya pendirian. Nah, pendirian kita Allah wahid, bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah dan sebagainya. Walaupun dia berpandangan begini begitu, selama tidak nyimpang dari ajaran Islam, selesai udah. Baru-baru ini di Muara Tewe di Kalimantan Tengah, saya ditanya orang, terpuap itu panggung, tanyai orang, kenapa sampean kok nerima ajaran Ahmadiyah? Nah, saya jelaskan, enggak, saya itu enggak ngerti kok ajaran Ahmadiyah itu apa, ya enggak tahu. Apalagi yang lain kayak Mu'tazilah, Kristen barang sekarang. Hanya saja, nah ini, menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka hak-hak dari warga negara Indonesia itu harus dilindungi. Jadi minoritas apapun harus dilindungi. Ini pokok. Lah kenapa Undang-Undang Dasar 45? Loh, dulu Profesor Dr. Amin Rais waktu jadi ketua MPR itu lupa bahwa amandemen MPR ini harus diundangkan kalau mau jalan. Ternyata lupa tidak diundangkan. Karena itu kita kalau coro wong bodon-bodon ngono ae, itu kalau lupa ya kembali kepada yang sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1945. Tuh. Jadi saya enggak kok tahu ini tahu itu, ya tidak. Yang penting haknya. Dulu waktu saya dilengserkan, orang mau ribut mempertahankan saya pakai darah ini apa itu, saya bilang nggak usah. Karena itu menyangkut diri saya pribadi, saya bilang nggak usah aja lah, mosok gegeran karena saya itu. Tapi sekarang ini lain, saya nggak mau ngalah sama sekali. Undang-Undang Dasar kita itu arahnya kemerdekaan kita ini, pembangunan kita ini haruslah benar, karena itu menyangkut kepentingan bangsa dan negara, bukan pribadi. Kalau itu nyangkut kepentingan pribadi saya tidak ada masalah, tapi yang saya takuti itu kalau kepentingan negara dan bangsa itu sampai terusik, sampai diganggu. Itu karena itulah saya kadang-kadang rodok kereng dalam soal ini. Saya rasa
hal-hal semacam itulah yang perlu kita pikirkan lebih jauh. Nanti kita dengarkan pengajian Habib Mahdi Assegaf yang sudah jauh-jauh datang dari Parung di Jakarta untuk memberikan pengajian. Saya sendiri nanti itu mungkin di tengah-tengah itu saya pergi dulu karena memang tidak kuat lama-lama. Saya ini lagi sakit ya, jadi agak apa ya, agak banyak istirahat lah. Saya rasa demikianlah. Nutup ini sing angel. Dulu gampang dulu. Zaman dulu loh ya. NU itu ada wabillahi taufik wal hidayah. Selesai. Tahu-tahu dipinjam Golkar. Dan tidak dikembalikan lagi. Bahkan sekarang dipinjamkan kepada birokrasi pemerintah. Di mana-mana dengerin pidatonya bupati-bupati apa itu kan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirnya NU diwakili Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal almarhum itu buat wabillahi taufik apa nama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu kan kayak Ahmad Abdul Hamid, orang yang sopan. Kalau saya enggak, pokoknya nyilih ya kudu dibalerin. Lah, supaya orang lain tidak bisa saya tambahi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.